Subhanallah, dari sebuah kota kecil di Nusa Tenggara Barat, lahir suara yang tak hanya indah didengar, tapi juga mampu menyentuh sesuatu yang lebih dalam, hati. Di waktu senja, saat langit mulai meredup dan azan maghrib berkumandang, udara di kota Bima terasa berbeda, bukan karena gemerlap cahaya, bukan juga karena megahnya bangunan, tapi karena satu suara, lembut namun penuh kekuatan. Suara itu milik seorang perempuan muda bernama Rizky Jumiati, seorang Korea yang tak bisa melihat dunia, namun justru mampu membuat dunia terdiam saat mendengarnya. Bagi Rizky, dunia adalah gelap yang tak pernah berubah. Sejak kecil, ia tak pernah tahu bagaimana bentuk huruf, bagaimana rupa ayat yang ia lantunkan setiap hari. Tapi justru disitulah letak keajaibannya. Ia tidak membaca dengan mata, ia membaca dengan jiwa. Di saat banyak orang belajar Al-Quran dengan melihat tulisan, Rizky menempuh jalan yang jauh lebih sunyi. Ia menghafal melalui suara, mendengarkan berulang-ulang, menyerap setiap nada, setiap hukum bacaan, hingga ayat-ayat itu hidup di dalam dirinya. Bayangkan, menghafal panjang pendek bacaan, makhraj huruf, hingga irama tilawah. Tanpa pernah melihat satu huruf pun, namun Rizky membuktikan, keterbatasan bukanlah akhir. Justru dari situlah, kekuatan itu lahir. Ia pernah berkata, keterbatasan itu ada pada pikiran, bukan pada fisik. Dan kalimat itu benar-benar ia buktikan. Perjalanan Rizky tidak mudah. Tapi ketekunan dan kecintaannya pada Al-Quran membawanya berdiri di panggung besar Musabakah Tilawatil Quran. Bukan sekadar tampil. Ia pulang sebagai juara. Sebuah pengakuan bahwa suara yang lahir dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Dan ketika Rizky mulai melantunkan ayat-ayat suci, suasana berubah. Orang-orang yang tadinya berbicara perlahan diam. Yang tadinya sibuk tiba-tiba berhenti. Seolah dunia memberi ruang untuk suara itu mengalir.
Ada sesuatu yang berbeda dari tilawahnya, bukan hanya teknik, bukan hanya nada, tapi rasa. Getaran yang sulit dijelaskan, namun begitu mudah dirasakan. Seakan setiap ayat yang keluar bukan sekadar bacaan, tapi doa. Bahkan mungkin percakapan paling jujur antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tak heran ketika videonya mulai tersebar di media sosial, banyak yang tak kuasa menahan haru. Ada yang menulis, "Kamu tidak bisa melihat dunia, tapi dunia bisa melihatmu." Kalimat sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Ada juga yang berkata, merinding dengarnya. Suaranya beda, dan mungkin itu benar. Karena yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Kisah Rizky bukan hanya tentang suara indah. Ini tentang keteguhan, tentang bagaimana seseorang tetap berjalan meski tanpa cahaya di matanya dan justru menjadi cahaya bagi orang lain. Dari kota Bima, sebuah daerah yang dikenal melahirkan banyak pelantun Al-Quran, kini hadir sosok yang bukan hanya membanggakan, tapi juga mengingatkan bahwa kita yang bisa melihat seringkali justru lupa membuka mushaf, lupa mendengar ayat-ayatnya, lupa bersyukur. Sementara Rizky menjadikan Al-Quran sebagai segalanya, sebagai mata, sebagai arah, sebagai teman dalam sunyi. Hari ini, langkahnya masih terus berjalan, dari satu panggung ke panggung lain, dari satu hati ke hati yang lain, menyebarkan ketenangan, lewat suara yang lahir dari ketulusan. Dan mungkin, inilah yang paling menyentuh. Rizky mungkin tidak pernah melihat wajah kita, tapi melalui suaranya, ia membuat kita melihat diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita mencintai firman-Nya. Kisah ini bukan sekadar tentang keterbatasan, ini tentang keikhlasan yang berubah menjadi kekuatan, tentang kegelapan yang justru melahirkan cahaya, dan tentang seorang perempuan dari Bima yang berhasil menyentuh dunia tanpa pernah harus melihatnya.